Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi bersama saya Johannes Oinunu. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari SMA Kristen Pandega Jaya, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang koneksi antar materi modul 2.1, yakni memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan fasilitator saya, Bapak Melkianus Jurohi, SPD MHUM, lalu Ibu pengajar praktik, Ibu Lena Cigiri, SPD. Tujuan saya di sini adalah saya mau mengkoneksikan semua materi yang telah saya pelajari sebelumnya, lalu menjelaskan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana implementasinya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid. Atau saya secara sederhana, kalau saya menjadi guru matematik, maka bagaimana saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar para murid waktu mereka belajar matematik. Akan saya lakukan banyak hal untuk membuat mereka aman, nyaman, dan senang untuk belajar matematik. Lalu, bagaimana pembelajaran ini bisa diaplikasikan di dalam kelas atau diterapkan di dalam kelas? Yang perlu dilakukan oleh guru di dalam kelas agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terlaksana, yang pertama seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran. Lalu seorang guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar daripada murid. Guru juga harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Lalu seorang guru juga harus bisa melakukan yang namanya manajemen kelas secara efektif, dan guru harus melakukan yang namanya penilaian secara berkelanjutan. Nah, di dalam memenuhi kebutuhan belajar daripada murid, ada 3 poin penting yang guru harus pahami. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, lalu minat murid, dan juga profil belajar murid. Nah, apa sih kesiapan belajar murid? Bapak Ibu guru hebat, guru diharuskan untuk melakukan pemetaan sehingga memperoleh informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sudah sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Lalu bicara tentang minat murid, maka kita tahu bahwa minat itu merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga penting sekali bagi guru agar bisa mengetahui minat para murid-murid, sehingga bisa menciptakan satu suasana yang situasional di dalam pembelajaran itu sendiri. Lalu di dalam profil belajar murid, guru juga harus menciptakan satu lingkungan atau memahami lingkungan belajar yang baik seperti apa, lalu budaya atau keyakinan kelas yang dibangun, lalu guru juga harus memahami gaya belajar, apakah audio, visual atau kinestetik, sehingga tindakan yang diberikan guru itu tepat seperti kebutuhan mereka. Ada juga yang namanya kecerdasan majemuk. Bapak Ibu guru hebat, yang perlu kita lakukan sebagai guru di dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu sebenarnya cukup mudah. Yang pertama adalah tentu sebagai seorang guru kita bisa mengamati perilaku murid. Otomatis kita bisa tahu kebutuhannya apa. Lalu kita juga mereview dan melakukan refleksi terkait tes-tes atau hasil-hasil pembelajaran yang ada, itu kita bisa lakukan refleksi. Lalu kita juga bisa mencari tahu pengetahuan awal. Apakah mereka sudah memahami materi ini atau belum. Lalu kita juga bisa berbicara dengan guru di kelas-kelas sebelumnya. Contoh kalau sekarang saya guru di kelas 11, maka saya akan mencari tahu murid ini di guru-guru kelas 10. Lalu saya juga sebagai seorang guru, Bapak Ibu guru, kita juga bisa menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk mengetahui
kebutuhan mereka. Lalu juga kita bisa lakukan adalah membaca raport atau hasil tes mereka di kelas sebelumnya. Bapak Ibu guru hebat, bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita harus memahami strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, lalu diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini maksudnya begini Bapak Ibu, bahwa di dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, guru tidak hanya memberikan salah satu saja media, misal cuman buku teks, tetapi kita juga bisa menghadirkan yang namanya kita memberikan PowerPoint, kita memberikan artikel, majalah atau koran, lalu poster, lalu video, materi-materi yang beragam ini, maka ini dinamakan diferensiasi konten. Lalu apa sih diferensiasi proses? Itu guru memberikan satu proses yang berjenjang. Jadi pertama guru bisa melakukan yang namanya ceramah nih atau penyampaian, lalu ada diskusi kelompok, ada presentasi, ada pengerjaan LKPD, ada pengerjaan latihan soal, dan ada juga tes secara mandiri. Lalu diferensiasi produk ini bicara tentang hasil yang kita harapkan itu seperti apa. Misal kita bisa memberikan tugas atau penilaian dalam berbagai macam bentuk. Siswa atau murid-murid bisa membuat yang namanya vlog, lalu membuat infografis, lalu membuat artikel, lalu juga bisa tes tulis, lalu juga bisa bermain peran. Ya, itu bicara tentang diferensiasi produk. Sehingga kita tidak memberikan salah satu tugas dalam bentuk satu saja. Nah, materi ini di modul 2.1 ini tentu sangat berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Hubungannya dengan materi di modul 1.1 bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu berarti bahwa guru memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, tentu hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan yang digagas oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu kaitan modul ini 2.1 dengan modul 1.2 yakni nilai dan peran daripada guru penggerak itu adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak dan pada akhirnya melakukan perannya sebagai seorang guru penggerak. Nah, keterkaitan modul ini dengan modul 1.3 bahwa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi seorang guru penggerak, yakni keberpihakan pada murid. Dan keterkaitan modul ini dengan modul 1.4 bahwa budaya positif sangat dibutuhkan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru dan murid harus membuat dan menyepakati keyakinan kelas agar pembelajaran dapat berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam guru penggerak.